Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afzan, and this video I will explain to you all what is sales terminology and salesperson activity. Dalam dunia penjualan, terdapat beberapa istilah dan aktivitas yang penting untuk dipahami oleh seorang salesperson. Berikut adalah penjelasan rinci tentang sales terminology dan sales response activity. Yang pertama kita punya sales terminology. Yang pertama ada prospek, calon pelanggan yang potensial untuk membeli produk atau jasa. Prospek dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti iklan, referensi, atau pencarian online. Yang kedua kita punya lead. Informasi tentang calon pelanggan yang potensial, seperti nama, alamat, dan kontak. Lead dapat berupa kontak yang belum memenuhi kriteria sebagai prospek. Yang ketiga ada sales pitch, presentasi penjualan yang dilakukan oleh sales person untuk meyakinkan calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa. Sales pitch harus efektif dan persuasif untuk meningkatkan kemungkinan penjualan. Yang nomor 4 adalah sales quote, dokumen yang berisi harga dan detail produk atau jasa yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Sales quote harus akurat dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang kelima kita punya conversion rate, persentase dari prospek yang menjadi pelanggan. Conversion rate dapat digunakan untuk mengukur efektivitas strategi penjualan. Dan yang terakhir kita punya sales funnel, proses penjualan yang dimulai dari prospek hingga menjadi pelanggan. Sales funnel dapat dibagi menjadi beberapa tahap seperti prospek, kualifikasi, presentasi, dan closing. Selanjutnya kita punya salesperson activities. Yang pertama adalah prospecting. Aktivitas mencari dan mengidentifikasi prospek potensial untuk membeli produk atau jasa. Prospecting dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pencarian online, referensi, iklan, dan event. Yang kedua kita punya qualifying, yaitu aktivitas menentukan apakah prospek memenuhi kriteria untuk membeli produk atau jasa. Qualifying dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang kebutuhan dan preferensi prospek. Dan yang ketiga kita punya needs assessment, aktivitas menentukan kebutuhan dan preferensi prospek untuk memahami apa yang mereka cari. Needs assessment dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan. Dan yang keempat kita punya presentasi, aktivitas mempresentasikan produk atau jasa kepada prospek dan menjelaskan manfaatnya. Presentasi harus efektif dan persuasif untuk meningkatkan kemungkinan penjualan. Nomor 5 kita punya hitting objective, aktivitas menangani keberatan atau pertanyaan dari prospek tentang produk atau jasa. Handling objection harus dilakukan dengan profesional dan persuasif untuk meningkatkan kemungkinan penjualan. Dan yang nomor 6 kita punya closing, aktivitas menyelesaikan penjualan dan membuat kesepakatan dengan pelanggan. Closing harus memastikan bahwa pelanggan puas dengan pembelian. Dan yang ketujuh atau yang terakhir kita punya follow up, aktivitas memantau dan mengikuti prospek untuk pelanggan untuk memastikan kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang. Follow up dapat dilakukan melalui telepon, email, atau kunjungan. Next adalah tujuan salesperson activities. Tujuan dari salesperson activities adalah untuk nomor 1, meningkatkan penjualan. Nomor 2 adalah membangun hubungan.
membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Nomor 3 adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Baik, sekian dari saya. Saya Muhammad Rian Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.